Bincang Pejalan, obrolannya daging semua. Oke, sekarang gue pengen tanya, pertanyaan pertama gue tuh, kenapa lo memilih menjadi influencer perjalanan? Oke, pertanyaan Alasannya menarik. apa? Alasannya sebenarnya awalnya jadi influencer ya. Influencer itu pastinya untuk menginfluence dong, untuk memberitakan atau memberitahu teman-teman sesama kawan jalan juga gitu. Apa aja sih yang biasanya kita hadepin saat melakukan perjalanan gitu. Entah naik gunung, entah traveling ke kota, ke daerah-daerah atau wisata-wisata lain. Itu apa aja sih yang biasa kita temuin, yang kita rasain, yang kita dapat atau kita harus hati-hati bagaimana atau gimana-gimana. Nah itu yang pengen diinformasiin biar teman-teman pertama yang pasti dapat informasinya. Yang kedua, biar bijak. Biar bijak nih, oh kita di daerah lain, kita tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, bla 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 kayak gitu sih. Lebih ke situ untuk saling nge-infoin gitu. Oke, menarik. Jadi lo ada pesan juga yang lo sampaikan ya? Iya, harus sih. Itu udah relate banget tuh dengan gerakan Saya Pejalan Bijak. Nisa, lo kan seorang traveler yang berhijab ya? Oke. Tapi sebelumnya, gue pengen tahu, lo berhijab sudah lama atau lu sebelum berhijab lu sudah melakukan perjalanan sudah menjadi pegiat hijab dulu baru berjalan. Oh, lu hijab dulu ya? Iya. Nah, berarti gue pengen tahu apa sih rintangan seorang traveler yang hijab gitu ya? Yang biasa lo hadapin tuh apa? Yang mungkin ini lu bisa bagikan, mungkin ini bisa jadi tips buat pejalan perempuan di sana yang hijaban juga gitu ya. Apa sih yang paling sulit lo temuin? Yang paling menjadi kendala gitu. Itu sebenarnya adalah kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Tapi ini pengalaman beberapa tahun yang lalu di 2015-2016 pas waktu itu Instagram atau platform media sosial belum nge-booming banget dan traveler nggak menjamur banget ya. Gue pernah ke suatu tempat di daerah Kuningan dan itu sendirian. Solo traveling itu daerahnya kalau orang bilang masih banyak ilmu-ilmu begitu. Betul. Iya hal-hal mistis yang masih suka ngirim ini, ngirim itu, yang kayak gitu-gitu. Daerahnya memang daerah-daerah hutan, masih daerah hutan dan itu bukan tempat wisata. Itu bukan tempat wisata, tapi lu datang solo traveling ke situ. Kenapa? Ya gitu tadi awalnya karena gue pengen nemuin daerah yang berarti gitu. referensi awalnya karena tempat itu menurut disinyalir apa memang ternyata ketika lo kesana memang ada ilmu hitam gitu. Itu baru tahu pas udah nyampe sana. Oh, lo baru tahu ketika lo udah sampai di sana? Iya, pas udah punya temen di sana. Tempatnya apa namanya? Daerahnya kalau nggak salah Cibingbin, daerah Kuningan tapi ke arah Jawa Tengah. Jadi perbatasan Kuningan sama Brebes. Perbatasannya, oke. Iya, kalau teman-teman tahu bis kayak Tulung Agung ya 2015. Oh, lo naik bis ke sana? Iya, sendirian. Perjalanan berapa hari tuh lo? Oh, cuma 5 jam. Tapi gue jalannya malam, jam 9 malam dari Jakarta. Oh, oke. Nyampe sana jam 1. Jadi kalau bicara soal tadi rintangan? Kalau misalnya perempuan tuh biasanya kan dibilang, perempuan tuh jangan jalan sendirian. Masih banyak hal-hal tabu yang masih ngiterin di kepala waktu itu ya. Kayak, perempuan tuh nggak boleh ini, nggak usah pakai hijab deh, perempuannya aja juga masih banyak yang ngewanti-wanti. Sebenarnya bagus sih, cuma kitanya jadi agak terkekang awal-awal. Oh, oke. Awal-awal sih gitu. Ketika awal-awal bisa gitu. Emang lu bisa jalan? Lo yakin? Lu udah tahu daerah situ? Emang lu kayak gini-gini? Jadi kayak membuat rasa penasarannya tuh makin down. Jadi yakin gak sih gue? Gitu, gue sempat kayak gitu sih. Terus akhirnya lu memantapkan diri itu gimana tuh? Ya, pokoknya gue harus jalan aja gitu ya? Gue jalan dah, intinya waktu itu. Oke. Nah, tadi kan lu ada mention, ada cerita bahwa lu melakukan perjalanan itu tuh dengan rasa. Rasa apa sih yang lu dapatin ketika lu melakukan perjalanan tuh? Yang pertama kali pasti rasa keingintahuan ya. Rasa penasaran ya. Pastinya kalau kita melakukan sebuah perjalanan ke suatu kota misalnya ke Yogyakarta, kenapa sih kita harus ke sana? Apa yang membuat kita harus ke sana? Kayak gitu kan, itu yang pertama.
saat kita belum berjalan, tapi saat sudah sampai ke Jogja. Nah, perasaan itu tuh yang mulai, oh di Jogja tuh seperti ini loh, oh warganya tuh ramah loh, oh kebudayaannya begini loh, oh adat istiadat masyarakatnya begini, oh makanannya ini. Nah itu tuh rasa yang selalu pengen saya explore gitu. Gue boleh gak sih? Iya boleh, Oh, boleh, iya. boleh. Gue Santai kok, ini explore kita gitu. nggak kaku. Lo mau ngomong saya, gue sih buat gue sih. Iya sama sebenarnya gitu Ya makanya. udah. Berarti kalau gitu karena dari berangkatnya rasa keinginan Keinginan dan penasarannya itu. penasaran lo itu ya, rasa penasaran lo itu, dan biasanya lo menjawab penasaran itu, maksudnya sebelum lo melakukan itu dari apa dulu nih mengawalinya? Otomatis observasi sih sebenarnya. Observasi. Iya, dari pasti ke Jogja nggak mungkin tiba-tiba nyampe dong. Betul. Ya kan, misalnya ke Jogja gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba set teleportasi. Total udah muncul gitu kan ya? kan, tiba-tiba gitu kan, pasti ya di kamar. Jogja itu kayak apa sih? Kalau sekarang kan udah banyak kayak media. Oh di Jogja tuh makanan tradisional yang paling ini. Oh tempat spot terbaiknya tuh di sini. Apa kalau misalnya gue tuh lebih ke kebudayaan yang tadi, lebih pengen bukan ke spotnya malah, pengen ke kampung yang benar-benar kampungnya. Pengen ke kampungnya. Iya, di Jogja misalnya yang benar-benar masih otentik banget, yang orang masih jalan pakai sepeda, banyak petani-petani gitu. Gue lebih ke suka ngerasain yang begitu tuh, kangen sama tempo dulu kayaknya. Wih. Kayak jiwa gue jiwa tempo dulu deh. Apa tempat yang lo bisa referensiin yang menurut lo lo udah kesana dan itu sesuai dengan ekspektasi lo gitu tempatnya? Banyak sih sebenarnya di setiap daerah yang ada di Jogja itu punya tempat kayak gitu. Ya contohnya mungkin di Keraton juga, semodern-modernnya Keraton tuh ada spot yang emang bener itu masih ada titik tradisionalnya tuh, masih banyak tukang beca ya di situ. Pertama mungkin dari pemerintahannya sendiri juga menjaga itu gitu kan. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di tengah kotanya tuh pun ada. Cuma ya memang tidak kampung banget gitu kan. Nah, atau enggak gue biasanya ke pasar. Berarti nggak jauh-jauh ketika lo melakukan perjalanan tuh pasti lo mencari ya kalau lo pertama kali mencari pasar pasti tuh ngomongin soal kuliner ya gitu. Iya, kuliner. Terus kalau enggak macam-macam jajanan yang dibawa sama si warga-warganya gitu yang biasa dibawa dari rumah atau hasil panennya dia yang dibawa ke pasar sih. Nah, kalau ngomongin kuliner lo lebih menurut lo ya lebih penting kuliner itu tuh soal rasa atau ceritanya? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Kalau rasa, kayaknya semua makanan harus dirasain kan. Betul. Ya kan. Tapi kalau misalnya itu ada basic ceritanya, entah gimana ya, misalnya mau bikin sei sapi gitu. Oh ternyata nih harus asepin 3 jam. Nah kita kan nggak tahu tuh kalau orang yang nggak ceritain kita nggak tahu. Nah biasanya cerita-cerita itu tuh yang tahu pedagangnya kan. Kita bisa nanya sama pedagangnya gitu. Nah, Nis, lo kan seorang pegiat kegiatan luar ruang nih. Kegiatan apa aja yang udah lo lakuin yang kaitannya dengan luar ruang itu kan pasti kan kita melakukan kegiatan yang alam bebas gitu ya. Boleh lo ceritain nggak apa aja yang udah pernah lo lakuin? Oke, kalau gue lebih ke adventure ya bang. Adventure, naik gunung ya? Naik gunung, terus turun gua, masuk ke gua, dalam gua gitu. Terus ke laut, ke sungai, rafting kayak gitu-gitu. Terus wisata desa, terus ke pelosok-pelosok hutan kayak gitu-gitu sih. Gue demennya kayak gitu, nggak tahu kenapa. Pokoknya yang segala sesuatu itu yang petualangan banget lah ya, Iya, adventure banget ya. Pokoknya yang benar-benar memacu adrenalin ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin naik gunung nih, mungkin gue sedikit ini lagi gitu ya, bertanya ke lo soal lo naik gunung dan lo seorang hijaber gitu. Kita kan tahu kan, waktu itu lo naik gunung apa? Banyak sih bang. Lo boleh sebutin mungkin 3? Oke. Yang paling paling berkesan? sering ya, yang paling sering. Oh itu paling gede. sering, paling Iya. sering sama paling berkesan nih? Yang paling sering itu Gede, Pangrango, karena deket kan di dekat Jakarta. Yang paling berkesan itu Rinjani sama Rinjani. Gunung Lawu. Nah, kalau ngomongin Rinjani itu kan menurut gua gunung yang cukup tinggi ya gitu ya. Itu Lumayan. gunung kedua tertinggi ya? Iya. Kedua apa pertama ya? Kedua ya, yang pertama kan Yang pertama Kartens. itu kan Kartens ya? Iya. Kartens atau Kerinci ya? Kartens dulu, terus Kartens Kerinci, ya? Kerinci baru Rinjani ya? terus Rinjani berarti Rinjani, ketiga ya? iya, terus Semeru. Nah, di Rinjani, rintangan apa yang lo hadapin sebagai lo seorang hijaber, seorang
yang berkerudung gitu ya, dan lu naik gunung, naik Rinjani itu kan lu nggak mungkin 1 hari 1 malam kan lu. Pasti. Berapa hari? Waktu tuh 5 hari sih. 5 hari. Apa sih yang lu dapetin? Itu apa, rintangan apa sih yang lu alamin saat lu mendaki Rinjani? Rintangan yang gue alamin itu di pakaian sih sebenarnya. Pakaian. Ya. Kalau misalnya orang-orang tuh biasanya kalau lari aja gitu, jogging aja kan biasanya enaknya kalau laki toples ya, pakai celana pendek gitu, terus baju, keringet, ya, iya ya. kan, toples dia keringet tuh gampang banget keluar. Kalau kita tuh kayak ngedokemin keringet gitu, kayak di sini keringetan, di sini keringetan, di sini semua badan tuh kayak gak keluar keringet. Itu kan bisa bikin lu dehidrasi juga ya? Bisa lah pasti, gitu kan. Soalnya kan kayak keserep, terus Iya. udara tuh nggak bisa masuk, insulatnya Betul, kurang, iya. kayak gitu sih paling. Itu ya, kalau hal-hal yang mungkin lu sorry kebelet gitu ya, itu Oh. jadi kendala nggak sih sebenarnya? Itu buat sebenarnya kendala semua perempuan sih. semua perempuan? Iya, semua perempuan yang notabene apalagi yang belum terlalu sering banget adventure ya, Oke. kalau ke gunung kayak gitu atau di dalam gua gitu sih. Nah, boleh nggak lo kasih tahu nih kawan jalan yang notabene perempuan untuk mensiasatin itu, apa tips dari lo nih? Pastinya kalau misalnya itu gua selalu punya namanya jas hujan kan. Kalau gue punya jas hujan atau mungkin lu bawa payung atau lu kalau naik gunung tuh biasanya bawa matras. Kalau buat temen-temen yang takut kelihatan sama orang lain pas lagi buang air, pas lagi ke belakang gitu, itu kalian bisa tutupin itu pakai yang tadi gue sebutin, pakai jas hujan atau pakai payung, mungkin bawa payung yang lipat gitu kan, atau mungkin bawa matras kayak gitu. Itu yang pertama, yang pasti orang tuh selalu terutama perempuan tuh mikirnya, ih kalau di gunung gimana itunya kak, itu selalu ada, kak ini gimana itunya gitu. Sampai konten pertama kali tentang influencer gue itu boomingnya yang itu. Oh, gara-gara lo membahas Gimana soal cara buang gimana air di buang gunung. air saat di gunung. Yes. Nah, terus? Ya udah gue ceritain itu pertama dari mulai mungkin dari segi safety biar nggak kelihatan orangnya gimana sih, bisa jadi ditemenin sama temen-temen yang perempuannya juga gitu. Ini nggak berlaku untuk yang hijab juga ya, yang non hijab juga pasti biasanya takut juga nih. Kalau laki kan gampang ya, tinggal madep belakang. Wah iya, gampang banget. tinggal, Gitu lo kan. tinggal cari tempat yang semak-semak, agak sepi gitu kan ya, Iya, udah deh. misi-misi dikit ya kan. Bisa mindahin dia tuh. Kalau perempuan soalnya nggak bisa kan, paling kayak gitu, siasatin awalnya. Terus biasanya kita bawa tisu kering Tisu kering sama air. tisu kering sama air. Iya, kalau dulu orang-orang masih pakai tisu basahan. Sekarang kan nggak boleh, di Taman Nasional itu sangat tidak diperbolehkan membawa tisu basah, dan dipikir-pikir juga kan tisu basah nggak bisa terurai kan. Walaupun kata dipendem pasti lama banget terurainya. Iya. Jadi paling gua siasatinnya yang penting tisu terus basah kan, ya udah tisu kering ditambah air buat ngebasuh gitu atau membersihkan sih, paling itu. Itu menjadi satu kendala yang paling ini tuh ya, soal Buat pasti kan perempuan iya. iya ya. Sangat pertanyaan awal itu. Selalu nggak sih, maksudnya kan kadang ada orang yang dia bisa menahan itu tuh gitu. Iya, tapi kebanyakan orang-orang tuh nahan. Yang gua sebel sebenarnya di situ, kenapa ditahan? Kan sakit. Kalau buang air kecil aja ditahan sakit dong, apalagi buang air besar. Makanya mereka tidak lebih baik kayak nggak makan pedes-pedes nih gitu kan. Sedangkan kalau gue itu kalau nggak makan pedes gak nafsu. Iya, nggak enak banget, Nggak pasti enak hambar kan. Jadinya sekarang kalau ke hutan gue wajib banget tuh buang air. Itu kayak Sebenarnya berarti kalau gitu tuh nggak jadi suatu alasan gitu ya. Aduh, kan kadang ada juga beberapa teman saya yang gue ajakin, lu coba naik gunung belum? Males gue, ntar susah ininya. Susah apa? Susah gitu kan. Itu masih jadi alasan buat beberapa kalangan sih, Bang. Iya, sebenarnya. Kalau apalagi yang awal-awal banget gitu, baru sekali, 2 kali. Aduh, gua enggak deh. Aduh, gua waktu itu kemarin kayak gini. Mungkin itu jadi pengalaman buat mereka gitu kan. Buat yang pertama kali atau mungkin yang belum pernah gitu, itu pasti jadi pertanyaan. Tapi buat yang udah sering itu udah kayak, ya udahlah, udah gampang. Ntar gua temenin, ntar gua yang gali indah yang gitu. penting kan ada yang nemenin, ada yang nutupin kan. Iya, kalau yang perempuan biasanya gitu, apalagi malam. Yang paling repot tuh malam biasanya. Kita udah pengen tidur nih, kak,
temenin yuk. Wah itu tuh udah, iya dah ayo dah gitu kan, iya dah ayo dah gitu. Apaan sih lu temenin apa sih gitu? Temenin Enggak ya? buang Udah air. pasti tuh, Iya, udah pasti tuh udah arahnya pasti, kesana udah ya, pasti. gitu. Oke. Cari temen yang berani sih kalau bisa teman-teman. Cari temen salah satu aja, misalnya kalian berlima gitu jalan, jangan sendirian perempuan, karena susah nanti. Susah, iya kan nggak bisa dong minta temenin Bang Faya, ayo temenin Bang, aneh nggak sih? Tapi pernah ada gak sih? Gua sih, Ada, sebenarnya temen-temen ada, aja sih. sebenarnya ada sih, sebenarnya ada pasti, apalagi yang cuma mungkin dia sendirian perempuan terus ditemenin sama teman-temannya laki semua gitu, tapi kan mau nggak mau dong, Iya, daripada nanti dia hilang lebih repot lagi gitu. Misalkan yang nemenin ya dibilang, udah tenang-tenang gue tutupin nggak ada barang, toto dia. Itu udah modus ya. Modus. Di atas 6 jam itu biasanya akan ada fase-fase buang air. Tapi kalau misalnya Oh, trekking 6 jam ya? Iya, kalau 6 buang jam air itu besar udah- ya. Kalau buat air kecil mungkin 2 jam trekking gitu bisa aja dia kebelet atau gimana. Tapi kan kalau misalnya yang notabene trekkingnya kecil biasanya udah ada toilet. Oh, oke. Ya kan tempat wisata. Tapi yang notabene jauh gitu. Kalau Tangkuban Perahu pun udah ada toilet. Ya, ya. Ya kan, Bromo pun udah ada toilet gitu. Jadi mungkin lebih ke trekking yang naik gunung, yang setengah hari, yang half day sampai one day itu harus banget sih tahu caranya. Yang penting tahu dulu caranya, terus mungkin awal-awal minta ditemenin nggak masalah. Kayak gitu. Nanti lama-lama udah kebiasaan ya, dia nemenin. Dia nemenin ya? Iya. Nah, Nis, ini kan berhubung ini adalah bulan Ramadan gitu ya. Saat bulan Ramadan Di lu sini gue masih temenin, melakukan gue kegiatan ajarin luar ya. rumah? Nah, Nis, ini kan tahun berhubung ini adalah bulan 2018 apa 19 Yap. gitu. Gue naik gunung pas saat lagi bulan Ramadan. Ramadan lu Oh ya? Dan itu sepi dan enak banget. Masih. Tapi lu tetap Tahun puasa? 2018 Serius lu? apa 19 gitu. Itu kan- gue naik gunung pas lagi Ramadan. Itu kan nggak Dan itu sepi dan enak banget. nggak mudah kan ya gitu. Hah? Sa- Apa yang membuat lo bisa 3 hari seteguh 2 itu, malam. sekuat itu lo sampai ke tempat titik Nggak yang lo mudah. tuju? Wow, Sedangkan banget. saat itu lo lagi puasa gitu. Banget, gila itu. Istirahat, tapi kan lo nggak bisa minum. Itu sekuat itu lo sampai ke tempat titik yang lo tuju. Kalau capek ya istirahat. puasa gitu. Kalau capek istirahat. Istirahat, tapi kan lo nggak bisa minum. Iya sih. Sebenarnya gini Secara ada fisik gimana? Lo secara ada- fisik pasti low, pasti low. Tapi balik lagi itu harus banget dengan latihan fisik. Nggak bisa yang kayak oke gue besok ke Gunung Gede, sedangkan gue udah setahun misalnya gue nggak naik gunung setahun, terus gue besok banget nih gue mau ke Gunung Gede, ya nggak bisa gitu. Jadi tetap ada latihan fisik dulu Harus ya? itu Apa? Latihannya? biasanya sebulan sebelumnya itu Oh malah sebulan sebelumnya, Iya. lo udah mempersiapkan Iya. latihan fisik lo untuk Iya. lo dia apakah katakan siap Ya. untuk naik gunung kapanpun lah gitu. sebulan 2 bulan lah. sebelumnya gunung apapun atau ada gunung-gunung Ada tertentu gunung-gunung ya? tertentu Tergantung pastinya. medannya ya pasti ya. Tergantung medannya, Oke. bisa ke Himalaya ya nggak mungkin sebulan. Gunung gede sebulan cukup Iya, lah ya untuk cukup, latihan fisik ya, cukup. dan ketika kita puasa pun itu masih bisa. Itu banyak yang salah bang, misalnya kayak ke Gunung Gede, tiba-tiba cabut yuk ke Gunung Gede, lah dia belum latihan fisik, belum apa, itu yang banyak menyebabkan hipotermia, terus AMS, ya, terus kram perut atau apapun, dia muntah-muntah di jalan, itu yang bikin sebenarnya tubuhnya nggak siap sama keadaan. Oh, tapi lu pernah nggak melakukan mengalami hal itu? Pernah pertama kali banget gue ngerasain AMS itu di Gunung Prau malah. Gunungnya nggak terlalu gede, nggak terlalu tinggi. Terus itu mitigasinya gimana tuh? Waktu itu belum tahu ilmunya. Diajak teman-teman gitu. Itu salah satu kenapa gue pengen influencer, karena gue nggak pengen ada temen lain yang kayak gue ngerasain hipotermia tuh gue enak banget bener-bener. Ya itu di situ kayak keteguhan hati gue. Oke. Kayak- Yang lain tuh harus tahu. Gimana sih bisa bisa lo refleksiin ya ketika lo terjadi hipotermia tuh kayak gimana sih? Yang lo rasain itu pusing, mual, nyesek, lemes, terus dinginan. kedinginan. Ya itu lama-lama nanti kaki kayak beku gitu, terus Oke. lama-lama gemeteran, terus pusingnya makin jadi, terus lemes, lama-lama halusinasi. Halusinasi juga? Ya, jadi kayak minta tolong tapi kayak nggak jelas gitu. Oh. Itu yang paling parah. Bisa lebih parah lagi nanti saat lu udah makin dinginan, lu ngerasa gerah. Di saat lu udah gerah itu hipotermia makin gila lagi berarti itu.
Itu Apa tadi stepnya makin mitigasinya untuk itu ketika kita mungkin ada teman yang saat naik gunung dia mengalami hipotermia, apa yang harus kita lakukan hal pertama, pertolongan pertamanya? Pertolongan pertama yaitu langsung kalau udah sampai misalnya di jalan ya, misalnya di jalan langsung bikin shelter, detik itu juga, bikin shelter tenda, kalau bisa seamannya tenda ya, karena kalau misalnya cuma shelter aja kadang-kadang kurang dingin, kurang anget gitu lah buat si pasien. Terus yang pasti siapin sleeping bag, siapin yang anget-anget semua, siapin air anget, masak air, pokoknya itu teman-temannya tuh harus kerjasama, nggak bisa dia sendiri yang ngatasin gitu, nggak bisa satu orang doang bisa ngatasin. Kalau bisa ada 3-4, dia semakin cepat itu semakin baik, karena kalau misalnya hipotermia itu berpacu aja sama waktu. Oh, lu apa namanya? Berlomba sama waktu ya. Iya, gitu. apalagi Jadi, kalau pasiennya itu dia orang telat pesimis. dikit aja lu pertolongan pertama itu bisa berakibat fatal buat si penderitanya ya. Benar-benar. Terus dia harus banget konsumsi sesuatu dulu sih. Jadi buat shelter berapa benar-benar kita bikin situasi kondisi dia tuh hangat gitu. Hangat, iya, shelter dulu. Sampai terus temennya. kita harus bikin api juga? Oh, nggak usah. Kompor aja udah cukup. Yang penting kompor udah cukup? kompor, ada air panas, ada air hangat, terus dia masuk ke tenda, pasiennya masuk ke tenda, matrasnya jangan lupa dibuka. Nah, misal itu perempuan atau itu laki-laki, dia harus ganti baju secepatnya. Oh, oke. Ganti baju secepatnya, langsung pakai baju yang sangat tebal gitu. Udah, dia baru minum air hangat. Udah, nanti lama-lama bisa sembuh. Oh. Oke. Menarik Atau banget makan. ya tadi Yang kawan pasti jalannya. makan ya, wajib makan. Jadi berarti kalau kita mau melakukan perjalanan pendakian, jangan lupa kita mungkin harus tanya nih kawan-kawan kita yang kira-kira paling tidak tuh salah satu dari mereka tuh memahami ya. Harus paham, yang paham banget. Harus ada yang paham bagaimana pertolongan pertama saat ada teman kita atau kawan kita yang mengalami hipotermia. Lo bisa kasih ke gua nggak apa tempat yang paling berkesan ya dari tempat-tempat yang udah pernah lo sambangin? Lombok. Lombok. Kenapa? As always. Masyarakatnya gokil. Gue tuh jatuh cinta sama masyarakatnya. Pertama ya sama gunungnya juga, karena pertama gue kali kesana itu adalah gue naik gunung dulu. Pulang dari naik gunung, Lo explore Lombok? belum langsung balik gue. Oh, lo pulang dulu ke rumah? Pulang dulu ke rumah, abis itu gempa kan. Gempa Lombok 2018. Oh, 2018, oke. Nah itu balik lagi ke sana sama pasangan gue. Waktu itu belum jadi sama temen gue waktu itu. Sama temen gue jadi relawan, nah kita di sana kurang lebih 3 bulan. Oh, lu pernah jadi relawan di sana pada saat terjadi gempa itu ya? Iya, Oke. relawan. Nah disitulah mulai jatuh hatinya sama masyarakat Lombok, sama kebudayaan, sama apapun, sama Lombok lah, udah gila banget. Oke, kira-kira lu bisa kasih kalimat buat kawan jalan, ajakan untuk ke Lombok, apa yang kalimat apa yang bisa lo sampein nih buat ajakan mereka datang ke Lombok? Ayo dong, misalkan lu ke Lombok karena gini gitu. Iya. Ada nggak kira-kira? Kawan jalan, Lombok itu nggak cuma bagus karena Mandalikanya doang, karena kemarin ada F1-nya doang. Tapi kalau misalnya ke utara, ke selatan, ke timur, ke tenggara, ke manapun, ke Lombok Tengah pun itu apik banget. Lebih, aduh, itu kayak surga dunianya udah di situ. Pantai ada, gunung bagus, masyarakatnya mantep. Apalagi kalau lu ke Sembalun itu di atas awan banget deh. Itu wajib banget ke sana. Gua Itu aja kayak belum pernah tuh ke sana, hidden gem, tapi the real hidden gem Indonesia. Sembalun ya? Iya. Gokil sih. Kawan jalan, ayo ke Lombok. Oke, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup nih. Dan menurut gue ini pertanyaan ini lumayan ini nih. Mungkin ini pertanyaan buat lu dulu mungkin sebelum lu menikah ya gitu ya. Oke. Nah, lu kan melakukan perjalanan kan berarti kan udah berapa tahun lah ya, udah bertahun-tahun lah gitu ya. Kalau untuk menanggapi dia pertanyaan gue adalah lu selalu melakukan perjalanan tuh didampingin, maksudnya ada pasangan, tapi lu tadi sudah menjawab lu pernah solo traveling juga, tapi keseringannya lu bersama pasangan atau lu bersama teman-teman? Keseringannya bersama teman-teman sih sebenarnya sebelum sama pasangan
selalu ada temennya lah ibarat kata gitu, mau kemanapun ataupun gue solo traveling kayak gitu, karena harus ada manajemen perjalanannya gitu. Nah setelah itu ketemu pasangan yang kebetulan dia juga traveler juga dan guide gunung juga gitu. Dia punya satu sisi yang emang dia dominan di situ, gue juga punya satu sisi di mana gue dominan di yang B misalnya gitu. Kita kompletin bareng-bareng jadi AB. Jadi gitu kayak sih. ketemu tutup botol ya. Iya. Cocok banget udah ya. Oke, nah tapi kan sebetulnya kan ini karena ini mungkin sedikit kontroversi gitu, tapi gue perlu pendapat lo sih ya gitu. Lo bagaimana lo menanggapin bahwa Muslim itu kan ya kita punya ini ya, punya hal-hal yang mungkin ini menjadi sesuatu hal yang dilarang gitu ya. Nah, bagaimana lo pendapat lo soal kalau seandainya melakukan perjalanan tapi kita tidak sama yang pasangan kita yang bukan semuhrimnya gitu. Oke, itu notabene mau pasangan atau tidak berpasangan berarti ya? Iya. Maksudnya sama teman-teman tapi nggak ada yang mahram gitu? Iya. Oh, kalau bisa sih tetap harus ada yang mahram. Kalau bisa tetap ada yang mahram. Iya, kalau terutama untuk perempuan, kalau laki-laki kayaknya mah ya bodo amat ya, dia kan mikirnya gitu. Tapi kalau perempuan itu harus banget, wajib banget ada mahram sih, karena pertama yang mengerti fisik perempuan adalah perempuannya itu juga. Temennya, misalnya temennya sakit ya, yang temen perempuannya pasti ngertiin, oh dia sakitnya karena ini, karena haid mungkin, karena ini, karena itu. Wajibnya di situ kayak tadi mungkin buang air, itu kan yang dibutuhin itu juga kayak gitu sih. Kayak pertolongan pertama tuh kalau sesama sejenis segender itu kayaknya lebih enak sih, semahram lah gitu. Oke kawan jalan, jadi sebaiknya kalau kita pergi jalan-jalan itu mau kemanapun, ke gunung, ke pantai, ya sebaiknya jangan berdua-duaan doang ya gitu. Berduaan, apalagi belum mahram. Berduaan boleh ya. nggak? Berduaan yang penting. Gimana dulu? Ya kalau gue sama pasangan gue yang udah mahram nggak Kalau apa-apa udah sah nggak dong. apa-apa ya. Gitu. Oke, jadi sebaiknya kalaupun kalian mau pergi berdua tetap dijaga lah ya. Dijaga lah Tetap ya. dijaga. Terus kalau seandainya rame-rame juga ya apapun yang kalian lakukan itu tetap ada etika, ada adabnya gitu. Karena kadang alam juga nggak bisa kita prediksi juga kan gitu. Ada nggak tips yang bisa lo bagiin nih buat kawan-kawan yang hijaber? Kalau ngomongin soal outfit nih ya, ada nggak tips yang bisa lo sampein ke teman-teman tuh untuk outfit dalam memilih outfit untuk perjalanan tuh sebenarnya kalau dari lo tuh kayak gimana sih untuk mix and match-nya? Kalau gue yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Iya, pertama itu harus nyaman dulu. Kalau misalnya mau ke gunung tapi pakai celana jeans, pakai dress kan aneh ya. Kayak gitu yang pertama. Nyaman dulu, terus gampang menyerap keringat. Lebih ke adventure ya ini kalau misalnya untuk ya, ke sesuai kota sama kan. background lu iya, dong pasti kalau ya. ke kota kan mungkin mau yang chic banget tuh kan, yang cantik-cantik lah, yang gimana gitu. Tapi kalau ke adventure itu pokoknya yang nyaman, terus dia punya penyerapan keringat yang baik, terus udara ke kulit itu juga baik biar tadi mungkin gak ada hidrasi, terus gak hipotermia juga karena keringetan, itu juga sangat membantu. Terus untuk teman-teman yang mungkin gak bisa pakai celana, sekarang udah banyak banget yang celana dimodifikasi jadi rok gitu. Emang khusus yang hijabers mungkin yang bercadar, mungkin teman-teman yang bercadar yang atau kerudungnya panjang, itu jadi dalamnya celana nih bang, tapi rok. Oh, tapi dalam celana ya? Iya. Kayak mungkin Jadi kayak sarung satu setengah. celana gitu kalau. Yes, mirip-mirip kayak gitu. Jadi depannya rok gitu, tapi dalamnya kulot gitu loh, kayak kulot gitu. Nah itu mungkin bisa ngebantu teman-teman yang berhijab panjang untuk tetap adventure. Oke. 1 sampai 10 seberapa penting pemilihan outfit yang saat kita mau melakukan petualangan? 1 sampai 10, 8. 8 ya? Iya. Dan ada nggak kira-kira brand yang mewakili? Kalau brand mewakili udah banyak ya. Produk-produk Indonesia juga udah banyak. Yang selalu lo pakai atau apa yang lo seneng gitu ya dari oh ini mungkin oke banyak kan ya gitu brand-brand, tapi yang kira-kira ini buat lo jatuh hati nih karena desainnya apa segala macam tuh apa? Kalau gue sih lebih tergantung fungsinya. Oke.
Kalau fungsinya kayak untuk summit gitu, naik kayak puncak gunungnya banget, itu biasanya gue agak pakai brand luar sih. Brand luar. Ya, mungkin dia insulatnya lebih bagus, terus buat nahan angin, buat nahan debu, buat nahan tekanan itu biasa lebih bagus kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk di perjalanannya sebelum sampai campsite itu biasanya pakai brand-brand lokal udah enak. Karena biasanya katun-katunnya juga katun-katun Indonesia nggak kalah bagus, apalagi yang sekarang bahannya yang dari bambu gitu. Nah itu brand-brand Indonesia biasanya gue pakai Eger, Aftek, Array, terus Antarestar dan lain-lain itu bisa. Tapi kalau untuk brand luar negeri, The North Face, terus Aider, terus Spinpool dan lain-lain. Tapi menurut lu seberapa jauh sih bedanya brand lokal sama brand luar? Kalau jauh sih nggak jauh sebenarnya, balik lagi tergantung gunungnya. Tergantung gunungnya, Iya, oke. tergantung Balik lagi gunungnya. ya. Kalau Medan misalnya, yang kita datengin. Iya benar, kalau gunungnya mungkin di bawah 3.000 atau camping-camping biasa itu brand lokal udah sangat memadai banget karena memang tropis kan, tropical. Tapi kalau untuk yang emang lo lama di atas gunung gitu, misalnya 5 hari atau lagi ada ekspedisi atau gimana yang emang di atas 3.000 terus nggak turun-turun gitu, itu butuh ketahanan yang luar biasa juga kan untuk Jadi butuh support brand yang Ya. peralatan yang lebih ini lagi gitu ya. Soalnya kan biasanya kalau dari luar negeri itu kan biasa mereka untuk 4 musim. Oh iya. Ataupun bukan merek outdoor aja. Kalau negeri ada yang buat winternya kan. Nah, itu bisa dipakai buat kita kalau di atas gunung sih. Oke, Nisa, Yap. kita lanjut ini ngomongin soal pariwisata nih. Nah, kita ini kan sekarang ini lagi kondisi ini apa-apa naik nih. Yap. Ya. Nah, buat lu nih menyikapi sekarang apa-apa naik, apalagi kemarin minyak goreng sempat susah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nasib dunia pariwisata kita? Oke. Nasib dunia pariwisata kemarin pasca pandemi, mungkin pas pandemi agak low, bukan agak low lagi, sangat low banget. Terutama di beberapa sektor, mungkin kayak di Yogyakarta yang emang bener-bener tadinya hype banget gitu, jadi bener-bener kosong kan, sempet tuh ada viral gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk sekarang-sekarang nih, aku udah ngerasain udah mulai bangkit lagi sih, sangat amat pesat banget untuk dari segi pariwisata ya, dan terutama untuk segi kehausan dan rasa penasaran teman-teman yang mungkin selama ini ngedokem di rumah aja gitu kan, itu jadi pengen buru-buru main-main. Dan kalau lihat di platform manapun isinya traveling semua. Isi traveling semua ya. Rata-rata. Jadi kalau gitu kesimpulannya dengan harga yang beberapa naik nih, BNC naik, minyak goreng naik gitu kan, beberapa masih bahan pokok worth it naik lah lah. gitu ya. Itu menurut lo nggak mempengaruhi ya dengan nasib dunia pariwisata saat ini gitu Nggak, ya? karena Tetap kalau menurut aku- meningkat aja ya. Karena traveling it's about ada hubungannya feel. nggak sih? Hah? It's about feel sih kalau menurut gue ya. Iya, Kalau iya, menurut iya. gue it's about feeling Berarti gitu. artinya nggak bisa disatuin ya? Nggak. Itu dua hal yang terpisah ya gitu. Iya, kecuali mungkin wisata kuliner ya. Oh iya. Kalau misalnya wisata perjalanan mungkin nggak terlalu ya, tapi Nggak kalau terlalu, misalnya nggak wisata jadi kuliner, ya udah naik tapi ya tetap kita Iya, lo mau melakukan perjalanan kan mungkin balik lagi kan tergantung dompet lo iya dong ya kan. benar-benar. Oke, kalau gitu terakhir nih untuk menutup pertanyaan gue adalah apa nih harapan lo terhadap pariwisata kita saat ini dan nanti ke depannya nih? Oke, untuk siapa nih? Untuk kita atau pesan untuk pemerintah atau gimana? Untuk kita. Untuk kita, oke. Pariwisata lokal gitu ya, Pariwisata mungkin yang belum lokal. terjamah gitu ya. Iya. Ada nggak? Karena kan ini kita ngomongin saya perjalanan bijak gitu kan Iya, ya. benar-benar. Nanti kan nggak sedikit yang terjadi ketika ada tempat yang belum terjamah, terus orang datang ke sana, dia bagikan tempat fotonya gitu ya. Lalu tempat itu jadi tidak terini lagi. Nah gitu. Apa ada nggak harapan buat lo gitu ya? Bukan harapan buat lo, harapan dari lo terhadap tempat pariwisata yang belum terjamah. Oke, buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, terutama di Indonesia, pasti punya, terutama untuk teman-teman yang ada di daerahnya sekarang, masing-masing gitu, di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Kalimantan atau dimanapun, pasti teman-teman punya spot yang menurut teman-teman itu biasa aja. Dan mungkin itu menurut teman-teman itu adalah kebiasaan atau adat istiadat yang ya udah biasa aja menurut teman-teman ya, tapi belum tentu menurut
kita yang ada di Jakarta atau menurut teman-teman yang ada di daerah lain gitu. Jadi bisa jadi itu bisa menjual daerah teman-teman untuk di-up ke sosial media gitu. Misalnya daerah Sembalun atau daerah Kalimantan Barat, ada air terjun ini yang belum ke-expose, itu kalian bisa expose dan menggunakan media sosial untuk mempromosikan daerah-daerah teman-teman semua yang ada di Indonesia. Jadi nggak cuma daerah prioritas dari pemerintah aja, tapi daerah-daerah yang masih lokal banget, terus masih minim eksplorasi, itu bisa kita eksplor bareng-bareng. Kita ini bulan April tanggal 21 nanti kan akan memperingati Hari Kartini. Nah, lu sebagai seorang traveler, ada nggak kalimat ajakan yang bisa lu bagikan nih ke perempuan-perempuan di luar sana bahwa menjelajah itu bisa dilakukan tidak hanya buat, mungkin sekarang notabene buat laki-laki gitu ya, tapi sebenarnya ya laki-laki perempuan juga kita semua bisa kok ngelakuin penjelajahan, melakukan petualangan gitu kan, ada nggak? Silakan Nisa. Oke, buat teman-teman Kartini yang ada di Indonesia, aku mau ngasih tahu kalau Indonesia itu indah banget, indahnya luar biasa, seindah senyuman wanita Indonesia. Jadi buat teman-teman Kartini, yuk kita jelajahin Indonesia, karena Indonesia itu terlalu indah kalau kita diem aja di rumah ngeliatin teman-teman yang laki-laki gitu traveling gitu kan. Kita juga bisa kok, kita bisa menulis, kita bisa jadi traveler, influencer, atau apapun, reporter yang kalian mau, kalian bisa melakukan itu. Selamat Hari Kartini ya nanti 21 April 2022. Oke, jadi artinya lo jangan pernah ngebatasin diri lo ya Pasti. gitu. Explore aja terus. Explore aja. Gali terus potensi yang ada Ikutin dalam aja diri lo maunya ya. gimana. Baiklah kawan jalan, terima kasih yang sudah menonton. Bincang perjalanan yang kedua ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Fail Lubis undur diri, salam jalan kawan jalan.